penggerak. Perkenalkan, nama saya Indri Triuliantini, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah di mana tempat saya menginduk. Kemudian tugas yang akan saya lakukan hari ini yaitu demonstrasi tekstual 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya sekarang alhamdulillah berkesempatan akan mewawancarai kepala sekolah saya yaitu Ibu Haji Kokom SAG MSI. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Haji hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Hanya ini maaf pakaiannya itu sekarang bertepatan dengan hari santri nasional. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bu Haji sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Kebetulan hari ini saya itu ada tugas calon guru penggerak demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Mungkin Bu Haji karena Bu Haji sebelum kesini mungkin sudah ya dulu pernah menjabat sebagai kepala sekolah di SMP. Pertama saya itu di sekolah SMP Nampak Kenjeng selama 5 tahun, lanjut ke sekolah SMP Cigedung 4 tahun setengah. Nah sekarang alhamdulillah sudah hampir 4 tahun. Mudah-mudahan sampai pensiun karena pensiun itu tanggal 1 Agustus 2005. Karena mungkin Ibu Haji sudah banyak yang menelaah mengenai kepala sekolah tentang memimpin sekolah, mungkin untuk wawancara ini mungkin insya Allah akan dibantu oleh Ibu Haji mungkin ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mungkin selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah mungkin sering ya Ibu mendapatkan kasus-kasus ataupun masalah-masalah. Mungkin nanti caranya menyelesaikannya itu seperti apa, di mana kasusnya mana yang merupakan dilema etika, mana juga yang merupakan rujukan moral. Mungkin untuk pertanyaan pertama Bu Haji, selama ini bagaimana Bu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Nah di sini pasti ya di setiap sekolah juga ada kasus-kasus. Cara mengidentifikasinya kasus seperti di sekolah yaitu sejauh ini saya tidak melakukan identifikasi, tapi di sini secara individu ya. Kalau contoh kalau ada guru yang mengalami masalah langsung dipanggil ke kantor. Tapi saya tidak mendoktrin atau mengidentifikasi ini masalah harus begini, tapi dikasih jalan keluarnya. Itu secara kalau ada kasus-kasus di sekolah ini. Tapi pasti di setiap sekolah juga ada kasus, hanya kasusnya yang berbeda. Contoh, kalau di kasus di SMP Nampak Kenjeng, kasusnya ada, yaitu seperti guru telat datang karena jauh. Bagaimana cara menyikapinya? Yaitu seperti di dalam jadwal pelajaran juga. Di bagian mana bukan dirapikan, tapi bagaimana solusinya supaya guru itu datang ke sekolah. Itu aja kasusnya. Oke, itu mungkin ya untuk kasus yang Bu Haji hadapi. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah di sini dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral, saya akan selalu mengusahakan kepada jalannya musyawarah secara mufakat, tidak langsung ya Bu Jo, tapi musyawarah dulu. Setelah musyawarah kalau kita sepakat jalankan, kalau tidak sepakat ditinggalkan, itu saja. Oh mungkin itu ya, berarti sesuai dengan musyawarah mufakat bersama. Karena masalah itu kalau ada masalah harus dimusyawarahkan. Ya. Kalau tidak dimusyawarahkan tidak akan jalan gitu ya. Masalah-masalah itu kalau secara di dalam musyawarah, contoh di sini kalau ada masalah
tidak dimusyawarahkan akan akhirnya tidak tercapai, tidak disesuaikan. Adapun mungkin Bu Haji langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang telah Ibu lakukan selama ini? Langkahnya seperti kalau menurut kepada kasus itu ya, langkah secara musyawarah, jalankan apa hasil yang dimusyawarahkan itu. Contoh, ada seperti pendidik, ini hasil musyawarahnya harus dijalankan seperti ini, jalankan. Kalau itu baik, itu menurut baik itu bukan menurut saya pribadi dan bukan untuk menurut Bapak guru semuanya, tapi hasil musyawarah itu dijalankan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang baik ya, kan dilema itu ada yang buruk dan ada yang baik. Kalau yang buruknya ditinggalkan, yang baiknya dilanjutkan. Pasti dilema itu ada yang buruk. Dilema itu tidak selamanya dilema itu baik, tidak selamanya itu dilema itu buruk. Tapi yang dilema yang baik lanjutkan. Seperti di dalam mengajar Bapak Ibu guru juga pasti ada dilemanya, ada jenuhnya gitu. Kepada kepemimpinan juga Bapak Ibu guru ada pasti dilemanya. Dilemanya seperti ini, ada yang cocok dan ada yang tidak, karena beda-beda, beda orang akan beda gitu. Kemudian selanjutnya, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang pernah Bu Haji tangani? Tantangan itu banyak ya, tapi tantangan di mana-mana juga ada tantangan. Kalau menurut saya, tantangan itu adalah sebuah ujian dari saya. Tantangan itu apa ya? Contoh, ada tantangan kepada saya, harus bagaimana diperbaikinya supaya tantangan itu tercapai. Pasti ada tantangan. Contoh, saya sebagai kepala sekolah banyak tantangannya. Contoh di SMP 4 aja, guru-guru contoh ada 30 kan beda, 30 kepala beda, 30 pemikirannya juga beda. Nah, itu sebuah tantangan. Bagaimana supaya mempersatukan, supaya satu jalur itu, nah sedikit-sedikit itu diberi nasihat, diberi jalan keluarnya bagaimana supaya kita itu bersatu. Kemudian, apakah Bu Haji memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bu Haji langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau saya dilama-lama nanti tidak, tapi saya mah harus langsung. Kalau sudah langsung kan, kalau nanti pemikiran itu kan bagus bagaimana bagus. Kalau saya kalau ada masalah harus langsung diselesaikan supaya ke sananya itu kalau sudah diselesaikan bebas gitu. Selesai di hari itu juga, tidak di nanti. Kalau masalah itu bisa diselesaikan di hari itu juga. Tapi kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di hari itu juga bisa berlanjut. Hanya jangan sampai masalah itu berlanjut terus gitu, harus diselesaikan. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Haji dalam pengambilan keputusan? Pasti ada, seperti di sekolah kan ada PKS, para PKS. Karena contohnya para PKS kurikulum. Itu kan kurikulum itu kalau di sekolah jantungnya sekolah. Kalau kepala sekolah tidak ada, para PKS tidak mungkin akan berjalan. Kalau kemajuan di SMP 4 contoh, kalau ingin maju tidak mungkin kepala sekolah saja, tapi ada pembantu-pembantu yang itu disebut PKS kurikulum, PKS beasiswa. Nah, itu saling membantu gitu. Terakhir mungkin ya Bu Haji, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bu Haji petik dari pengalaman Bu Haji dalam mengambil keputusan dilema etika? Alhamdulillah pengalaman saya sesudah ada dilema itu sesudah dipanggil tadi, alhamdulillah secara berjalan baik, berjalan lancar, dan saya itu sedikit alhamdulillah setelah ada guru penggerak membantu ya, alhamdulillah dari SMP 1 karena selama di Pakainyeng, di Cigedug belum ada yang terjadi
masukan-masukan apa kekurangan-kekurangan yang ada di SMP 4 Bayombong, bisa membantu kalau itu bagus gitu ya. Mudah-mudahan Ibu menjadi guru penggerak itu ambil yang baiknya, yang tidak baiknya ditinggalkan ya. Itu karena guru penggerak ini kan tidak guru penggerak saya lah jadi guru penggerak, tidak, itu hanya motivasi. Dan kebanyakan guru juga banyak yang lain juga banyak yang ingin jadi guru penggerak. Alhamdulillah Ibu ditakdirkan jadi guru penggerak, saya juga suatu kebanggaan. Jadi mudah-mudahan adanya Ibu menjadi guru penggerak itu selamanya lancar. Amin. Ya mungkin segitu Bu Haji pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf telah diganggu oleh saya. Semoga semua jawaban Bu Haji dapat membantu dalam pengerjaan tugas saya. Sekali lagi saya juga minta maaf kalau jawaban-jawaban itu tidak kesini, hanya yang ada secara apa yang ada di pikiran saya jawab gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan menyempatkan untuk saya wawancarai. Mungkin sama ya kayak Bu Desya ya mungkin Bu. Saya di sini akan mewawancarai Ibu sebagai responden kedua, karena kebetulan untuk responden satu adalah kepala sekolah saya sendiri SMP 4 Bayombong. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu perihal mungkin Ibu selain di SD 1 Mekarsari, kebetulan sekarang menjadi PLT di SD 1 Banjarsari, mungkin sering mendapatkan suatu kasus atau masalah. Mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, seperti itu mungkin Ibu.